Alas Roban, sebuah nama yang sudah melegenda di Nusantara. Hutan lebat di Jawa Tengah ini tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan panjang para pengendara, tetapi juga menyimpan segudang misteri yang mencekam. Dari suara-suara aneh di tengah malam, hingga sosok-sosok tak kasat mata yang dikabarkan berkeliaran, Alas Roban adalah tempat di mana dunia nyata dan alam gaib bertemu. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik hutan ini? Siapa sosok yang menguasai kegelapan di sana? Dan bagaimana seorang pemuda bernama Rangga berhadapan langsung dengan kutukan yang hampir merenggut nyawanya? Dalam video ini, kita akan membahas kisah menyeramkan yang berakar pada mitos dan legenda Nusantara. Sebuah cerita tentang keberanian, kutukan, dan pertarungan melawan kekuatan yang tak terlihat. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan hanya sekadar cerita. Ini adalah panggilan dari kegelapan yang ingin menguji keberanianmu. Selamat datang di Malam Nusantara. Di tepian jalan yang sepi, di tengah senja yang hampir hilang ditelan gelap, motor tua milik Rangga melaju perlahan memasuki Alas Roban. Hutan yang terkenal angker di kawasan Pantura, Jawa Tengah itu sering menjadi momok bagi para pelintas. Namun, Rangga tidak punya pilihan lain. Ia harus segera sampai di kota sebelah untuk menemui keluarganya yang tengah menghadapi musibah. Cuma mitos. Paling-paling cuma cerita buat nakut-nakutin orang. Gumamnya untuk mengusir rasa takut yang mulai mengintai. Sore tadi, ia sempat mempertimbangkan untuk menginap di penginapan terdekat. Namun, biaya yang minim memaksanya untuk terus melanjutkan perjalanan. Lagi pula, pikirnya motor tua ini masih cukup tangguh menembus kegelapan malam saat roda motornya mulai menyentuh jalan berbatu yang membelah Alas Roban. Udara terasa berbeda. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma basah dedaunan dan tanah yang menyeruak tajam. Di kiri dan kanan jalan, pohon-pohon besar menjulang tinggi, membentuk lorong gelap yang seolah menelan cahaya lampu motor Rangga. Ketika malam semakin dalam, rasa ragu mulai merayap. Suara jangkrik yang tadinya menemani perjalanan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang ganjil. Telinga Rangga menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara langkah kaki dari arah hutan, berirama dengan suara mesin motornya. Mungkin cuma binatang, pikirnya. Namun, langkah itu terdengar berat, menyeret, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di antara pepohonan. Rangga menoleh cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia mencoba fokus pada jalan di depannya. Tetapi, tiba-tiba, lampu motornya berkedip beberapa kali sebelum padam total. Gelap pekat langsung menyelimuti. Rangga panik, menghentikan motornya di tengah jalan, lalu mencoba menyalakan ulang. Namun, mesinnya enggan menyala. Tidak mungkin, serunya, sambil terus memutar tuas starter. Saat itulah ia mendengar suara lain, sebuah tawa lirih, pelan, namun terdengar sangat jelas. "Siapa di sana?" teriak Rangga, mencoba mengumpulkan keberanian. Suara tawanya berhenti, digantikan oleh suara gemerisik daun di belakangnya. Ia berbalik cepat, namun lagi-lagi hanya kegelapan yang menyambutnya.
Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sorot lampu kendaraan yang mendekat. Hatinya sedikit lega. Ia mengira itu adalah pengendara lain yang melintas. Namun, saat lampu itu semakin dekat, ada sesuatu yang aneh. Kendaraan itu tidak mengeluarkan suara mesin. Lampu tersebut akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Rangga menatap bingung. Yang ia lihat bukanlah kendaraan, melainkan obor kecil yang dibawa oleh seorang pria tua. Pria itu mengenakan kain lusuh dan topi anyaman bambu. Wajahnya tertutup bayangan obor. "Kamu tersesat, Nak?" tanya pria itu dengan suara berat, penuh wibawa. "Tidak, Pak. Motor saya mati. Apa Bapak tahu bengkel terdekat?" Rangga berusaha tetap sopan, meskipun ia merasa ada yang tidak beres. Pria itu tersenyum samar. "Tidak ada bengkel di sini. Kau terlalu dalam masuk ke wilayah kami." Rangga mengernyit, bingung dengan kata-kata pria itu. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria tersebut melangkah ke arah hutan. "Ikuti aku, jika ingin selamat." Rangga ragu sejenak, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk mengikuti pria itu, meninggalkan motornya yang mati di tengah jalan. Langkah pria tua itu begitu tenang, seolah mengenal setiap sudut hutan. Namun, semakin jauh mereka melangkah, Rangga menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Jalan yang mereka lewati dipenuhi dengan jejak kaki. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan, bahkan ratusan. Beberapa di antaranya terlihat lebih besar dari ukuran manusia normal. "Kita mau kemana, Pak?" Rangga mencoba memecah keheningan, namun pria itu tidak menjawab. Langkah mereka berhenti di sebuah tanah lapang kecil yang diterangi cahaya bulan. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjalar seperti ular. Di bawah pohon itu terlihat beberapa benda yang tampak seperti batu nisan. "Ini tempatnya," ujar pria itu sambil meletakkan obornya di tanah. Rangga mulai merasa ada yang salah. Ia mundur selangkah, tetapi kakinya tersandung sesuatu. Saat ia menunduk untuk melihat, tubuhnya gemetar hebat. Di bawahnya tergeletak sebuah tengkorak manusia yang masih utuh. "Pak, apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria tua itu mendekat perlahan. Wajahnya akhirnya terlihat jelas di bawah cahaya obor. Wajah itu bukanlah wajah manusia biasa. Kulitnya keriput seperti kayu lapuk. Matanya berlubang hitam tanpa bola mata. Dan mulutnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi tajam. "Kau yang memilih datang ke sini, Nak. Selamat datang di rumah kami," ujar pria itu dengan suara yang berubah menjadi serak dan menyeramkan. Belum sempat Rangga bergerak, terdengar suara langkah-langkah berat dari segala arah. Dari balik pohon, muncul sosok-sosok tinggi besar dengan wajah yang tidak berbentuk. Mereka berjalan mendekat, mengelilingi Rangga. Rangga menjerit, namun suaranya seolah tertelan hutan. Gelap perlahan menyelimuti kesadarannya. Kesadaran Rangga kembali perlahan. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia membuka matanya dengan susah payah, namun hanya mendapati kegelapan. Udara di sekitarnya lembab, dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Ia mencoba bangkit, tetapi sesuatu menahan pergelangan kakinya. "Apa ini?" Dasisnya setengah panik. Tangannya meraba-raba ke bawah. Ia menemukan tali kasar yang melilit kakinya, menancap kuat ke tanah seperti akar yang mencengkeram. Di sekitarnya terdengar suara gemerisik, seperti langkah-langkah kecil
yang bergerak cepat. "Siapa di sana?" teriak Rangga. Suaranya menggema di ruang gelap yang luas itu. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar, seperti bisikan yang memenuhi seluruh ruangan. "Kenapa kau datang ke sini? Tidak ada jalan kembali." Rangga menelan ludah. Ia merasa tubuhnya dingin, keringat dingin mengucur deras. Ia mengingat pria tua di tengah hutan, wajahnya yang menyeramkan, dan sosok-sosok besar yang mengelilinginya. Apakah ini akhir hidupnya? Ia mencoba meronta, menarik-narik kakinya yang terikat. Usahanya sia-sia. Tali itu semakin kencang mencengkeram, seolah merespons perlawanan Rangga. Napasnya semakin memburu. "Aku harus tenang," bisiknya kepada diri sendiri. Ia mencoba memfokuskan pikirannya, mencari cara untuk melepaskan diri. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Cahaya itu redup dan berwarna kehijauan, tampak seperti lentera yang melayang. Rangga terpaku antara rasa takut dan harapan. Apakah itu pertolongan atau ancaman lain? Cahaya itu bergerak mendekat perlahan, mengungkap sosok di baliknya. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan rambut panjang tergerai, mengenakan kain putih lusuh yang basah oleh darah. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Rangga tanpa ekspresi. "Kamu tidak seharusnya di sini," ujar perempuan itu dengan suara yang datar, namun menusuk. Aku tersesat," jawab Rangga terbata-bata. "Tolong bantu aku keluar dari sini." Perempuan itu tidak menjawab. Ia mendekati Rangga. Tangannya yang dingin menyentuh tali yang melilit kaki Rangga. Dengan satu gerakan cepat, tali itu terlepas, seolah tunduk pada perintahnya. "Kamu harus pergi sebelum mereka datang lagi," ucapnya. "Siapa mereka?" tanya Rangga. Suaranya penuh ketakutan. Namun perempuan itu tidak menjawab. Ia berbalik, mengarahkan lentera hijaunya ke sebuah jalan sempit yang tampak seperti lorong di antara akar-akar pohon besar. "Lewat sini," katanya singkat. Rangga berdiri dengan tubuh gemetar, lalu mengikuti perempuan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya ingin menariknya kembali. Di sepanjang lorong, suara-suara aneh terus terdengar. Tangisan, tawa kecil, hingga desahan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kenapa kau membantu aku?" Rangga memberanikan diri bertanya. Perempuan itu berhenti sejenak. "Karena aku pernah sepertimu, tersesat dan tidak ada yang menolong." Perkataan itu membuat Rangga merinding. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. "Mereka datang," bisik perempuan itu dengan nada panik. Rangga menoleh, melihat bayangan-bayangan besar muncul di ujung lorong. Bayangan itu bergerak dengan cepat, memenuhi ruang sempit dengan aura mencekam. Perempuan itu mendorong Rangga ke depan. "Lari!" teriaknya. Tanpa berpikir dua kali, Rangga berlari sekuat tenaga. Lorong itu terasa semakin panjang, dan udara di sekitarnya semakin dingin. Bayangan-bayangan besar itu mengejar, suara langkah mereka mengguncang tanah. Ketika Rangga merasa tenaganya hampir habis, ia melihat ujung lorong yang bercahaya. Ia berlari lebih cepat, berharap menemukan keselamatan di ujung sana. Namun, begitu ia keluar dari lorong, ia terkejut. Yang ia temui bukanlah jalan atau desa, melainkan sebuah tanah lapang yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah lapang itu, berdiri sebuah rumah tua dengan atap yang hampir runtuh. Pintu rumah itu terbuka, memancarkan cahaya remang-remang dari dalamnya.
Rangga menoleh ke belakang, melihat bayangan-bayangan besar itu berhenti di ujung lorong, seolah tidak bisa keluar dari sana. Namun, ia tidak merasa lega. Sesuatu tentang rumah itu membuatnya merinding. "Masuklah!" Suara perempuan itu tiba-tiba terdengar di belakangnya. Rangga menoleh cepat. Perempuan itu kini berdiri di sampingnya. Wajahnya tampak lebih pucat dan matanya semakin kosong. "Apa ini tempat aman?" tanya Rangga ragu. Perempuan itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak memberikan rasa nyaman. "Aman, untuk sementara." Rangga tidak punya pilihan. Dengan langkah berat, ia memasuki rumah tua itu. Bau apek langsung menyerang hidungnya. Ruangan di dalamnya gelap dan penuh dengan barang-barang usang. Meja kayu berdebu, kursi yang hampir patah, dan cermin besar yang menggantung di dinding. Namun, yang paling menarik perhatian Rangga adalah sebuah lukisan besar di sudut ruangan. Lukisan itu menggambarkan seorang pria tua dengan topi bambu, sosok yang tadi membawanya ke tengah hutan. "Itu dia!" bisik Rangga. Tubuhnya gemetar. Perempuan itu berdiri di belakangnya. "Dia yang menguasai tempat ini. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan menjadi bagian dari lukisan itu." Rangga menatap perempuan itu dengan ketakutan. "Apa maksudmu?" Namun sebelum perempuan itu sempat menjawab, suara tawa pria tua terdengar menggema di seluruh rumah. "Kau tak akan bisa pergi, nak. Selamat datang di tempat abadi." Suara itu diikuti dengan bayangan hitam yang merayap dari sudut ruangan, bergerak perlahan ke arah Rangga. Bayangan hitam yang merayap dari sudut ruangan seperti memiliki kehidupan sendiri. Ia menjalar di lantai dan dinding, menggulung seperti kabut pekat yang haus akan mangsa. Rangga mundur perlahan, jantungnya berdetak keras, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Pergi dari sini!" bisik perempuan itu dengan nada mendesak. Wajahnya tiba-tiba tampak lebih tegang. "Bagaimana caranya?" Rangga balas berbisik. Suaranya dipenuhi rasa panik. Perempuan itu menoleh ke cermin besar di dinding. "Gunakan cermin itu. Itu satu-satunya jalan keluar dari tempat ini." Rangga memandang cermin yang dimaksud. Bingkai kayunya berukir rumit, penuh dengan pola yang menyerupai akar pohon. Cermin itu memantulkan gambar ruang kosong di belakangnya, tetapi tidak memantulkan sosok dirinya ataupun perempuan itu. "Apa maksudmu? Bagaimana cermin bisa jadi jalan keluar?" tanya. Rangga kebingungan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Perempuan itu berjalan ke arah cermin dan meletakkan tangannya di permukaan kaca. Cermin itu langsung berpendar, memancarkan cahaya biru yang dingin. "Masuklah sebelum bayangan itu menangkapmu." Rangga ragu sejenak, tetapi suara tawa pria tua yang semakin keras membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia melangkah maju, tangannya menyentuh permukaan kaca yang terasa dingin dan basah. Namun sebelum ia sempat masuk, bayangan hitam itu melompat ke arahnya, membentuk tangan besar yang mencengkeram bahunya. "Tidak ada yang bisa lari dariku." Suara pria tua itu menggema di seluruh ruangan. Cengkeraman bayangan itu begitu kuat, seperti tali yang melilit tubuh Rangga. Ia mencoba melawan, tetapi tenaganya terasa terkuras. Perempuan itu berteriak, mencoba menarik Rangga ke arah cermin, namun kekuatannya tidak cukup. "Kamu harus melawan, jangan biarkan dia menang," teriak perempuan itu. Rangga mengumpulkan seluruh keberanian dan tenaga yang tersisa. Ia meraih sesuatu di lantai, sebatang kayu yang patah dari meja tua, dan mengayunkannya ke arah bayangan itu.
Kayu tersebut menembus bayangan, tetapi seolah membakar bagian yang tersentuh. Bayangan itu meraung kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Tanpa berpikir panjang, Rangga melompat ke dalam cermin. Saat ia melewati permukaan kaca, tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam pusaran air. Ia tidak bisa melihat apa-apa selain cahaya biru yang menyilaukan. Suara-suara aneh memenuhi telinganya, seperti bisikan ratusan orang yang berbicara bersamaan. Ketika ia akhirnya membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang berbeda. Pohon-pohon di sekelilingnya lebih kecil, dan sinar bulan menembus celah-celah dedaunan. Suasana di sini terasa lebih nyata, tetapi Rangga belum merasa aman. Di depannya, perempuan itu muncul kembali, masih membawa lentera hijaunya. "Kamu berhasil keluar dari rumah itu," katanya dengan nada lega. Rangga menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa tempat itu? Dan siapa pria tua itu? Perempuan itu menunduk, wajahnya tampak muram. Pria tua itu adalah penjaga alas roban. Ia bukan manusia biasa, tetapi roh yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia lain. Siapapun yang melintasi batas tanpa izin akan terjebak di wilayahnya seperti aku. Seperti kamu? Rangga mengulang, matanya melebar. Perempuan itu mengangguk pelan. Aku juga pernah tersesat di hutan ini bertahun-tahun yang lalu. Sama seperti kamu, aku bertemu dengannya dan tidak pernah bisa kembali. Rangga mundur selangkah, perasaan aneh merayap di benaknya. Jadi, kamu juga bukan manusia? Perempuan itu tersenyum sedih. Aku tidak lagi sepenuhnya manusia, tapi aku tidak ingin orang lain mengalami nasib yang sama. Rangga merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara gemuruh kembali terdengar dari kejauhan. "Mereka masih mengejarmu," kata perempuan itu dengan nada khawatir. "Pria tua itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Aku hanya ingin keluar dari tempat ini." Perempuan itu menunjuk sebuah jalan kecil yang hampir tertutup oleh semak-semak. Ikuti jalan itu. Di ujungnya ada sebuah pohon besar dengan tanda merah. Jika kau menyentuh pohon itu, kau bisa keluar dari alas roban. Rangga mengangguk. "Bagaimana denganmu? Apa kau tidak ikut?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Tempatku bukan lagi di duniamu. Pergilah sebelum terlambat." Dengan berat hati, Rangga berlari mengikuti jalan kecil yang ditunjukkan perempuan itu. Ranting-ranting dan duri menghantam tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Di belakangnya, suara gemuruh semakin dekat, disertai suara-suara menyeramkan yang seolah memanggil namanya. Setelah berlari sejauh mungkin, ia akhirnya melihat pohon besar dengan tanda merah di batangnya. Pohon itu tampak seperti penanda kuno, dengan ukiran-ukiran yang menyerupai huruf Jawa kuno. Rangga mempercepat langkahnya, tetapi sebelum ia bisa menyentuh pohon itu, bayangan besar muncul di depannya. Pria tua dengan topi bambu berdiri di sana. Matanya yang berlubang menatap langsung ke arah Rangga. "Kau tidak bisa lari, nak. Tempat ini sudah menjadi bagian darimu," ucap pria itu dengan suara yang menggema. Rangga merasa tubuhnya kaku, tetapi ia menguatkan dirinya. Ia mengingat kata-kata perempuan tadi, dan dengan sekuat tenaga, ia melompat ke arah pohon. Tepat saat ia menyentuh batang pohon, tubuhnya terasa ditarik dengan kekuatan yang luar biasa. Pria tua itu mengulurkan tangan, mencoba meraihnya, tetapi terlambat.
Rangga terhisap ke dalam cahaya terang yang muncul dari pohon tersebut. Ketika ia membuka mata, Rangga mendapati dirinya terbaring di tepi jalan raya. Motor tuanya tergeletak beberapa meter darinya, dan cahaya matahari mulai menyinari bumi. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa lemah, tetapi utuh. Tidak ada tanda-tanda hutan menyeramkan atau bayangan hitam. Namun, ketika ia melihat tangannya, ia menemukan tanda merah berbentuk lingkaran kecil di telapak tangannya. Tanda itu seperti peringatan. Meski ia berhasil keluar, Rangga tahu bahwa alas roban tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Rangga duduk di tepi jalan, memandangi telapak tangannya yang kini dihiasi tanda merah berbentuk lingkaran kecil. Tanda itu terasa hangat, seperti bara yang baru saja padam, namun tidak menyakitkan. Ia mencoba menggosoknya, berharap itu hanyalah kotoran atau luka biasa. Tetapi tanda itu tidak hilang. Apa artinya ini? Gumamnya, mencoba mengingat semua yang terjadi di alas roban. Ia memeriksa motor tuanya yang tergeletak beberapa meter di depannya. Meski berdebu dan terlihat usang, motor itu tampak utuh. Dengan harapan, Rangga menyalakan mesin, dan kali ini mesin itu menyala dengan suara bergetar khas. Ia menghela napas lega, meski bayangan akan kejadian malam itu masih menghantui. Ketika ia melanjutkan perjalanan, jalan raya Pantura sudah mulai ramai dengan kendaraan. Cahaya matahari pagi memberi sedikit ketenangan di hati Rangga. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? Mengapa ia membantunya? Dan apa maksud dari tanda merah di telapak tangannya? Beberapa jam kemudian, Rangga tiba di kota tujuan. Ia langsung menuju rumah keluarganya. Suasana di rumah itu penuh kesedihan. Beberapa kerabat terlihat duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara lirih. Ibunya menghampirinya dengan mata sembab. "Kamu akhirnya sampai, Nak. Kami semua khawatir," ucap ibunya sambil memeluk Rangga erat. "Maaf, Bu. Perjalanan tadi malam agak sulit," jawab Rangga, mencoba menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Setelah beberapa percakapan singkat, Rangga duduk di sudut ruangan, memandangi foto almarhum pamannya yang baru saja meninggal. Saat itulah, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tanda di telapak tangannya terasa berdenyut, seperti detak jantung yang hidup. Ia menutupinya dengan tangan satunya, berharap tidak ada yang memperhatikan. Namun, seorang lelaki tua, pamannya yang lain, mendekatinya dengan pandangan curiga. "Ada apa dengan tanganmu, Rangga?" tanya lelaki itu sambil menunjuk telapak tangan Rangga yang bergetar. Rangga terdiam sejenak, bingung bagaimana menjelaskan. "Ini hanya luka kecil, Paman. Tidak apa-apa." Lelaki tua itu menatapnya lebih lama. Matanya menyipit seolah mencoba mencari tahu sesuatu. Hati-hati dengan luka seperti itu. Kadang, itu bukan hanya luka biasa. Ucapan itu membuat Rangga semakin gelisah. Setelah acara selesai, ia memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Tanda merah di telapak tangannya terus berdenyut, bahkan semakin terasa menyakitkan. Ia memutuskan untuk memeriksa tanda itu lebih dekat. Dengan senter kecil, ia memperhatikan detailnya. Lingkaran itu tampak sederhana, tetapi jika dilihat lebih lama, ada pola-pola kecil di dalamnya yang menyerupai tulisan kuno. Rangga merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Ia teringat seorang teman lama bernama Arif, seorang dosen antropologi yang sering mempelajari hal-hal berbau mistis.
Keesokan harinya, ia langsung menghubungi Arif dan menceritakan sebagian kejadian yang ia alami, tanpa menyebutkan detail tentang perempuan atau bayangan-bayangan menyeramkan. Menarik, lingkaran dengan pola seperti itu biasanya terkait dengan simbol penjagaan atau kutukan, ujar Arif sambil memeriksa foto tanda merah yang dikirimkan Rangga. Penjagaan? Maksudnya apa? Tanya Rangga, bingung. Kalau ini simbol penjagaan, artinya kamu telah memasuki wilayah yang dianggap sakral atau berbahaya. Biasanya, roh atau entitas yang menguasai tempat itu akan meninggalkan tanda sebagai peringatan atau pengingat. Tapi, kalau ini kutukan, maka tanda itu berarti kamu masih terikat dengan tempat itu. Kata-kata Arif membuat Rangga merinding. Apa aku bisa menghilangkannya? Itu tergantung, jawab Arif. Kadang, hanya dengan meminta maaf atau melakukan ritual tertentu, tanda seperti ini bisa hilang. Tapi, kalau itu kutukan yang kuat, kamu harus kembali ke tempat asalnya dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Rangga terdiam. Kembali ke alas roban adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan. Malam berikutnya, Rangga mulai merasa tanda itu membawa efek yang lebih buruk. Ia sering mendengar bisikan ketika mencoba tidur, suara yang sama seperti di hutan. Kadang-kadang, ia melihat bayangan di sudut kamar yang menghilang saat ia menoleh. Puncaknya terjadi pada tengah malam. Rangga terbangun dari mimpi buruk dan mendapati dirinya tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di tengah jalan, di dekat pintu masuk alas roban. Bagaimana ia bisa sampai di sana? Udara di sekelilingnya dingin dan sunyi. Rangga mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Tanda merah di tangannya kini bersinar terang, menerangi jalan di depannya. Dari kegelapan, suara tawa pria tua itu kembali terdengar. Kau pikir bisa lari dariku, nak? Tanda itu milikku. Kau adalah bagian dari tempat ini sekarang. Rangga berteriak, tetapi suaranya terpantul di antara pepohonan tanpa ada yang menjawab. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan yang membantunya sebelumnya. Ia berdiri diam, memegang lentera hijau, tetapi tidak mendekat. Kenapa kau membiarkan aku pergi jika aku tetap tidak bisa bebas? Teriak Rangga, frustrasi. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk dengan wajah penuh kesedihan sebelum menghilang ke dalam kabut. Rangga tersentak dan terbangun kembali di kamarnya. Keringat membasahi tubuhnya. Namun, kali ini ia menemukan sesuatu yang baru. Tanda merah di tangannya kini meluas, membentuk garis-garis yang menjalar ke lengannya. Ia menyadari satu hal yang pasti. Alas roban belum selesai dengannya. Malam itu, Rangga duduk sendirian di kamar, menatap lengannya yang kini penuh dengan tanda-tanda merah yang menjalar. Pola-pola itu semakin rumit, seperti akar pohon yang tumbuh liar. Setiap kali ia mencoba menyentuhnya, rasa sakit menyengat langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak bisa terus begini, gumamnya dengan wajah penuh kepanikan. Ingatan tentang percakapan dengan Arif kembali mengganggunya. Jika tanda ini adalah kutukan, maka hanya ada satu jalan untuk mengakhirinya. Ia harus kembali ke alas roban. Rangga menghela napas panjang. Meski ketakutan menyelimuti hatinya, ia tahu ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Ia menghubungi Arif untuk meminta bantuan. Arif, aku harus kembali ke alas roban. Aku tidak bisa melawan ini sendirian, ucapnya. Di ujung telepon, Arif terdiam sejenak. Kamu yakin? Tempat itu bukan sembarang hutan, Rangga. Kalau kamu salah langkah,
kamu mungkin tidak akan bisa kembali. Aku tidak punya pilihan lain. Tanda ini semakin kuat, dan aku merasa tempat itu memanggilku. Arif akhirnya setuju untuk menemani Rangga. Mereka sepakat bertemu di pintu masuk alas roban keesokan malam. Malam berikutnya, Rangga dan Arif berdiri di depan gerbang tak kasat mata alas roban. Jalanan gelap di depan mereka tampak biasa saja bagi siapapun yang lewat, tetapi bagi Rangga, ia bisa merasakan aura mencekam yang memancar dari dalam hutan. "Kamu benar-benar yakin ingin melakukannya?" tanya Arif sekali lagi. Membawa sebuah ransel penuh perlengkapan ritual dan lentera kecil. Rangga mengangguk. "Aku harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, hidupku tidak akan pernah normal lagi." Dengan langkah berat, mereka memasuki hutan itu. Hutan alas roban terasa lebih hidup malam itu. Angin berhembus dingin, membawa aroma busuk yang familiar bagi Rangga. Pohon-pohon besar di sekitarnya tampak lebih menyeramkan, dengan akar-akar yang menjulur seperti lengan yang siap menangkap siapa saja. Setiap langkah mereka diiringi suara-suara aneh, bisikan, tawa kecil, dan gemerisik daun yang tidak wajar. "Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan," ujar Arif sambil memegang erat lentera di tangannya. "Kita harus menemukan perempuan itu," jawab Rangga. "Dia satu-satunya yang bisa membantuku." Arif mengangguk, meski ia tampak ragu. Mereka terus berjalan hingga mencapai titik di mana Rangga pertama kali bertemu dengan perempuan itu. Di tempat itu, lentera hijau muncul dari kegelapan, seperti yang Rangga harapkan. Perempuan itu kembali muncul, wajahnya terlihat lebih pucat dan penuh kesedihan. "Kamu kembali," katanya dengan suara lirih. "Aku tidak punya pilihan," jawab Rangga. "Tanda ini terus menyebar, dan aku tahu tempat ini tidak akan melepaskanku. Tolong, katakan apa yang harus aku lakukan." Perempuan itu menatap Arif dengan ragu, lalu kembali memandang Rangga. "Kamu harus menghadapi dia. Hanya itu cara untuk menghentikan kutukan ini." "Dia?" tanya Rangga, meski ia tahu siapa yang dimaksud. "Pria tua itu," jawab perempuan itu sambil menunduk. "Dia tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu menghadapinya langsung. Tapi kamu harus tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik. Dia adalah roh yang sangat kuat. Jika kamu gagal..." Perempuan itu tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Rangga mengerti maksudnya. "Aku siap," kata Rangga dengan suara tegas, meski hatinya diliputi ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan, dipandu oleh perempuan itu. Hutan terasa semakin gelap, hingga cahaya lentera Arif dan perempuan itu tampak hampir tidak berguna. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi kabut. Di tengah lapang itu, berdiri pria tua dengan topi bambu, sosok yang Rangga kenal baik. Wajahnya yang berlubang menatap langsung ke arah Rangga, dengan senyuman menyeramkan di bibirnya. "Aku sudah menunggumu, nak," kata pria tua itu dengan suara dingin yang menggema. Rangga berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak akan lari lagi. Lepaskan aku dari kutukan ini." Pria tua itu tertawa. "Kau pikir semudah itu? Kau sudah menjadi bagian dari tempat ini. Tapi kalau kau ingin mencoba, aku akan memberimu kesempatan." Kabut di sekeliling mereka mulai bergerak, membentuk bayangan-bayangan besar yang mengelilingi Rangga. Bayangan itu adalah sosok-sosok menyeramkan dengan wajah kosong dan tubuh yang melayang. "Kalahkan mereka, dan aku akan mempertimbangkan permintaanmu," kata pria tua itu.
Rangga menatap Arif dengan panik. Apa yang harus aku lakukan? Arif mengeluarkan seikat kemenyan dan lilin dari ranselnya. Kita harus memurnikan tempat ini. Ikuti instruksiku. Arif mulai menyalakan kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap dari kemenyan itu menyebar, menghalau beberapa bayangan yang mendekat. Namun, bayangan-bayangan itu terus menyerang. Rangga mengambil batang kayu dari tanah dan menggunakannya sebagai senjata, mencoba menghalau bayangan yang tersisa. Setiap kali ia mengayunkan kayu itu, tanda merah di tangannya bersinar terang, membakar bayangan yang disentuhnya. Kamu bisa melawan mereka, Rangga. Tanda di tanganmu adalah kunci, teriak Arif. Rangga menyadari bahwa tanda itu bukan hanya kutukan, tetapi juga senjata. Ia mulai menyerang dengan lebih percaya diri, menghancurkan satu persatu bayangan yang mengelilinginya. Pria tua itu menatapnya dengan ekspresi kagum bercampur marah. Kamu lebih kuat dari yang aku duga, tapi ini belum selesai. Pria tua itu mengangkat tangannya, dan kabut berubah menjadi pusaran angin besar yang menarik semua orang ke arahnya. Rangga berteriak, tetapi ia terus maju, melawan kekuatan angin dengan seluruh tenaganya. Ketika ia akhirnya mencapai pria tua itu, ia mengangkat tangannya yang bersinar terang. Tinggalkan aku, teriaknya sambil menyentuhkan tanda merah di tangannya ke tubuh pria tua itu. Pria tua itu berteriak kesakitan. Tubuhnya perlahan larut menjadi kabut yang hilang di udara. Ketika semuanya berakhir, Rangga jatuh terduduk di tanah. Kabut menghilang dan hutan kembali sunyi. Perempuan itu mendekatinya dengan senyuman tipis. Kamu berhasil, katanya. Kamu sekarang bebas. Tanda merah di tangan Rangga memudar, meninggalkan bekas samar seperti luka bakar. Terima kasih, ucap Rangga dengan suara lemah. Perempuan itu mengangguk. Tapi ingatlah, Alas Roban tidak pernah benar-benar tidur. Jangan pernah kembali ke sini. Rangga mengangguk, lalu bersama Arif, ia meninggalkan hutan itu untuk terakhir kalinya. Namun, jauh di dalam hutan, suara tawa lirih pria tua itu terdengar kembali, tersembunyi di antara pepohonan. Alas Roban mungkin telah kalah malam itu, tetapi tempat itu tidak akan pernah benar-benar melepaskan mangsanya.